Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kire Ichiro, dengan NIM 423221214 dengan Fakultas Desain Komunikasi Visual. Saya sedang membuat video mengenai tentang Marsina, tugas besar 1 kewarganegaraan. Di sini saya ingin membahas untuk tentang penganiayaan yang dialami oleh Marsina. Untuk Marsina ini sebenarnya adalah seorang buruh pabrik pada masa Orde Baru. Beliau bekerja di PT Catur Putra Surya atau namanya CPS. Lokasinya itu di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh ya pada tanggal 8 Mei 1993. Setelah menghilang selama 3 hari, mayatnya ditemukan di hutan yang berada di Wilangan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Dua orang yang terlibat dalam otopsi tersebut ya. Pertama, kedua jenazah Marsina ini adalah Pak Haryono ya, atau pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk, dan Profesor Dr. Harun Atmodirono atau kepala bagian forensik ya, atau kepala bagian forensik RSUD Dr. Soetomo, menyimpulkan bahwasanya Marsina ini tewas akibat penganiayaan yang berat. Awal tahun 1993 ini Gubernur KDHTK 1 Jawa Timur mengeluarkan surat edaran nomor 50/TH 1992 yang berisi himbauan kepada pengusaha agar menaikkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% gaji pokok. Imbauan tersebut tentunya disambut senang hati oleh karyawan, namun di sini pengusaha berarti tambahannya beban ya pengeluaran perusahaan. Pada pertengahan April 1993, PT Catur Putra Surya atau namanya CPS ya, PT CPS Porong membahas surat edaran tersebut dengan resah. Akhirnya karyawan PT CPS ini memutuskan untuk unjuk rasa pada tanggal 3 dan 4 Mei 1993 menuntut kenaikan upah dari 1.700 menjadi 2.250.000. Untuk Marsina ini adalah seorang karyawan yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh ya. Keterlibatan Marsina ini dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggulangin, Sidoarjo. Pada tanggal 3 Mei 1993 para buruh mencegah teman-temannya bekerja. Komando Rayon Militer atau Koramil sempat turun tangan mencegah aksi buruh. Kemudian pada tanggal 4 Mei 1993 para buruh mogok total. Mereka mengajukan 12 tuntutan tersebut kepada perusahaan, harus menaikkan gaji upah pokok dari 1.700 per hari menjadi 2.250.000 per hari. Tunjangan tetap 550 per hari mereka perjuangkan dan bisa diterima, termasuk oleh buruh yang absen. Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993 Marsina masih aktif sama rekan-rekannya dalam keadaan unjuk rasa, dan perundingan Marsina menjadi salah satu seorang dari 15 perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Siang hari tanggal 5 Mei tanpa Marsina, 13 yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke komando distrik militer. Di tempat itu mereka dipaksa mengundurkan diri dari CPS ya. Mereka dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsina bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu sekitar pukul 10 malam Marsina lenyap ya. Untuk Marsinanya sudah dilenyapkan oleh komplotan Marsina itu sudah dilenyapkan oleh komplotan militer. Untuk kasus Marsina ini sebenarnya sudah banyak banget merugikan ya.
merugikan. Dan untuk Marsina juga sebenarnya dia sedang memperjuangkan hak-hak pekerja pabrik, diantaranya upah yang layak, ya, upah yang layak, serta Marsina ini sebenarnya dia tidak bersalah ya, jadi dia hanya memperjuangkan haknya ya kayak gitu. Jadi tidak ada keadilan pada saat itu hingga Marsina tewas bersama teman-temannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk kasus Marsina. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.